Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Safira Lubis, NPM 19110378. Ingin menjawab pertanyaan dari tugas ekonomi makro. Pertanyaan yang pertama adalah jelaskan bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi permintaan uang di masyarakat dan sehingga mengakibatkan perubahan terhadap kegiatan ekonomi. Jawabannya adalah, kalau harga uang naik, maka masyarakat enggan meminjam uang ke bank. Nah, kalau harga uang turun, maka masyarakat akan banyak meminjam uang ke bank. Suku bunga itu adalah harga uang. Pertanyaan kedua adalah, jelaskan menurut pendapat Anda apa perbedaan tarif barir dan tarif non-barir. Tarif barir adalah suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman membanjirnya barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri dengan cara menarik atau mengenakan bea masuk. Tarif non-barir adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan nasional. Pertanyaan adalah, bagaimana instrumen kebijakan ekonomi internasional? Jawabannya adalah, kebijakan ekonomi internasional dalam arti luas adalah sebuah tindakan atau kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah yang secara langsung maupun secara tidak langsung akan mempengaruhi skala bentuk perdagangan dan pembayaran internasional, baik itu dari sisi komposisi, arah, dan lainnya. Perlu digarisbawahi bahwasannya kebijakan ini tidak berfokus pada tarif, kuota, namun juga mencakup kebijakan pemerintah dalam negeri yang secara tidak langsung akan memberikan pengaruh terhadap roda perdagangan serta pembayaran internasional, misalnya peran kebijakan fiskal dan peran kebijakan moneter. Pertanyaan keempat adalah, jelaskan menurut pendapat Anda apa yang dimaksud dengan perekonomian terbuka. Menurut saya, perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional atau ekspor-impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Kemudian, pertanyaan kelima dan pertanyaan terakhir. Jelaskan menurut pendapat Anda apa yang menjadi faktor penghambat dalam proses pembangunan. Faktor yang menjadi faktor penghambat dalam proses pembangunan adalah ada 5, yaitu 1. Perkembangan penduduk dan tingkat pendidikan yang rendah. Yang kedua, perekonomian yang bersifat dualistik. Yang ketiga, tingkat pembentukan modal yang rendah. Yang keempat, struktur ekspor berupa bahan mentah. Dan yang kelima, proses sebab akibat kumulatif. Jadi, demikian jawaban yang saya berikan atas pertanyaan tersebut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.